warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Nah, pada materi kali ini ya, Bapak insya Allah tentang Al-Quran. Apa? Al-Quran. Yang dimana kemarin kita sudah membahas tentang rukun Islam dan rukun iman. Tapi sebelum itu kita bersama-sama terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Kita baca doa bareng-bareng sebelum belajar. Dipimpin oleh Yazid. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa zammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita absen dulu. Ada yang sakit enggak ini? Tidak. Ada ya. Alif Bayi Nama Akbar. Hadir. Hadir. Dimas Arsya Mahardika. Hadir. Hadir. Ella Naila Salma. Hadir. Alfi. Hadir. Hadir. Keila. Muhammad Alif Aiman. Hadir. Muhammad Faiz. Hadir. Hadir. Muhammad Ramadhani. Hadir. Hadir. Muhammad Yazid Khairi. Hadir. Neng Uswatun. Hadir. Putri Wulandari. Hadir. Hadir. Terus Raifa. Ya. Ready? Hadir. Hadir. Robi. Hadir. Sama Zahira. Ada? Oke, berarti lengkap semua ya. Pak. Alhamdulillah. Oke, anak-anak. Tadi pagi siapa yang tidak sholat subuh? Ada enggak? Ada yang sholat subuh atau ada yang tidak sholat subuh? Di sini yang sholat subuh siapa? Dengan tangan. Oh, alhamdulillah semuanya. Ya, semuanya sholat subuh. Yang tadi pagi membaca Al-Quran, ayo angkat tangan. Enggak ada? Masya Allah. Nanti ke depannya kita selalu membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai syafaat bagi kita nanti di akhirat. Ya. Gak ada yang membaca Al-Quran hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Masya Allah. Nanti ke depannya saya akan tanya kembali siapa yang tadi baca Quran, siapa yang tidak membaca Al-Quran. Tapi di sini sudah bisa baca Al-Quran semua kan? Sudah. Insya Allah.
itu kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ya, lagu nasionalnya apa? Lagu nasionalnya itu Halo Halo Bandung. Oke. Hafal Halo Halo Bandung? Insya Allah. Hafal ya. Kalau nggak hafal nanti ada ini, ada hadiah dari Bapak. Dimas hafal? Oke, kita bareng-bareng. Halo Bandung, ibu kota periaman. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah kereta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari ku merebut kembali. Hafal ya. Oke. Kita akan masuk kepada materi yang sebelumnya. Saya akan bertanya kepada kalian semua. Kalian game. Kemarin kita akan belajar terkait rukun Islam. iman, rukun Islam. Iman. Rukun iman dan rukun Islam. rukun Islam. Ayo, rukun iman ada berapa ya, Zid? 6. Ada 6. Ada yang mau bisa sebutkan dan juga maju ke depan terkait rukun iman? Ayo, siapa? Alfi mau maju? Alfi, ayo. Rukun iman ada 6 katanya. Iman ada 6. Satu apa? Pegang gini. Iman. Oh. Kita canggih ya, alhamdulillah kita whiteboardnya silakan di iman kepada Allah. Oke. Yang kedua siapa yang mau maju? Ella. Ella. Tahu Ella? Yang kedua rukun iman. Oke, maju. Oke, Ella. Oke, sekarang yang gimana yang ketiga siapa yang tahu? Ayo, ada yang mau ke depan? Ayo sebutkan. Rukun iman yang ketiga apa? Iman kepada iman kepada kitab Allah. Kitab Allah. Kemudian yang keempat, Iman kepada Rasul. iman kepada Rasul. Kepada Rasul. Yang kelima, Iman kepada hari kiamat. iman kepada hari kiamat. Dimas, tahu iman kepada hari kiamat? Tahu. Oke. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat ya? Sama saja. 6. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Nah, selanjutnya rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ayo. 5. Rukun Islam ada 5. 5. Ada 5. Yang pertama, Jahira apa? Yang pertama, rukun Islam. Ayo. Syahadat. Betul apa salah? Betul. Syahadat. Yang kedua apa? Sholat. Sholat. Putri suka sholat? Alhamdulillah suka ya. Yang ketiga Dimas.
Puasa? Zakat terlebih dahulu, puasa dulu. Zakat. Ya. Zakat. Yang keempat? Puasa. Yang kelima? Haji. Naik haji. Bagi Yang yang mampu. bagi yang mampu. Nah, lima. Ini tulisan maksud tulisannya ini. Oke, yang lima naik haji. Tulisannya jelek ya? Nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita akan di sini mempelajari tentang Al-Quran. Siapa yang tahu Al-Quran? Ada yang tahu Al-Quran? Tahu? Ya, nanti Bapak akan men-share screen ya. Nah, ini kita menggunakan digitalisasi. Awas bukan globalisasi ya, Alfi. Ya. Kelihatan semuanya? Ya, ambil monitor atau layar Bapak ya. Oke, kita masuk kepada materi ya. Masuk kepada materi. Ini pada bawa buku semua ya. Boleh ya, nanti Bapak sudah bikin kelompok-kelompoknya ya. Ada berapa kelompok? 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok. Dari mana nanti para kelompok tersebut mencoba untuk melantunkan bacaan Al-Qur'an. Masya Allah. Nah, anak-anak, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Di sini Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ada yang tahu siapakah Nabi yang diberi amanah oleh Allah, yaitu berupa Al-Quran? Kita bertafakur terlebih dahulu. Apa itu tafakur, anak-anak? Ayo, ada yang tahu? Jadi tafakur itu kita untuk berpikir terlebih dahulu, di mana kita sudah tahu bahwa Allah mengutus para nabi dan rasulnya. Ya, itu mereka berdua membimbing umatnya ke jalan yang benar. Gitu. Agar selamat dunia dan akhirat. Allah adalah rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk yang paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup, berarti Al-Quran juga bisa membawa kita untuk ke jalan yang lebih baik. Di sini apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa berarti bacaan. Bentar. Pencet. Nah, diambil dari kata koro'a. Koro'a ya roku. Nah, berarti membaca. Nah, kalau definisinya banyak nih, silakan kalau kamu bisa ditulis atau nanti kalian bisa dicari-cari di dalam kitab. Ya. Ini Bapak juga ngambil. Nah, Al-Quran itu dimulai dari surat apa? Ayo. Surah Al-Fatihah. Diakhiri dengan surah An-Nas. Ya, surah An-Nas. Ada berapa surat dalam Al-Quran? 114 surat. Ada berapa juz? 30 juz. Di sini siapa yang sudah hatam juz 30? Ayo angkat tangan. Ready siapa? Belum. Robi? Belum. Yazid? Sudah? Alhamdulillah. Putri? Belum. Nanti kita Zira? Belum. Selanjutnya sejarah. Kita harus mengenal sejarah. Nanti Bapak akan memberikan video biar kamu lihat video. Tampilin video terkait sejarah yang ada atau cerita yang ada di dalam Al-Quran. Apa saja banyak.
Nah, ini periode awal Mekah. Dimulai dari malam 17 Ramadan. Suka disebut sama kita itu nuzulul Quran. peringatan nuzulul Quran. Di mana? Di Gua Hiro. Di Gua Hiro. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq. Ada yang tahu surah Al-Alaq? Tahu. Dari mulai ayat 1 sampai ayat 5 sudah hafal? Sudah. Nah, ayo kita baca bareng-bareng surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sudah? Sudah. Oke. Nah, ini periode awal Mekah. Setelah peristiwa ini, wahyu sempat berhenti sejenak sebelum kembali turun dengan awal surah Al-Mudaththir. Nah, kemudian periode yang kedua yaitu setelah hijrah ke Madinah. Nah, jadi Al-Quran itu sejarahnya diturunkan di kota suci Mekah yang disebutnya adalah Makkiyah. Nah, kalau yang di Madinah disebutnya Madaniyah. Ini berlangsung selama 10 tahun. Surah yang diturunkan pada periode ini yang dikenal sebagai surah ayat Madaniyah. Ya. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Ada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Nanti boleh dicatat, nanti Bapak akan kasih game. Ya, apa itu game? Ini ditulis siapa yang bisa. Petunjuk hidup atau Al-Huda. Apa? Al-Huda. Nah, kita di sini, kalian di sini pondok pesantren ya. Pondok pesantren namanya apa? Mansyaul Huda. Apa itu Mansyaul Huda? Mansyaul Huda adalah pemberi petunjuk. Kemudian sumber hukum dan peringatan serta pelajaran. Kemudian mukjizat. Ada yang tahu mukjizatnya Nabi Ibrahim apa? Ada yang tahu? Mukjizatnya Nabi Ibrahim? Apa? Ayo. Oke. Mukjizatnya Nabi Muhammad. Al-Quran. Selain Al-Quran apa? Sembilan bulan. Bisa membelah bulan. Nah, Faiz. Mukjizatnya Nabi Sulaiman. Ada? Tahu? Nabi Sulaiman siapa? Raja yang apa? Yang kaya. Nah, nih cerita-cerita nih. Nanti Bapak akan tampilin videonya. Cerita-cerita di Al-Quran. Nah, kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Kisah pertama manusia diciptakan. Kisah penciptaan manusia pertama di surah Al-Baqarah. Ada yang tahu surah Al-Baqarah? Kemudian kisah Nabi Yusuf. Ya, kisah pencobaan, tentang pengkhianatan saudara-saudaranya, keteguhan iman, dan akhirnya menjadi nabi di Mesir. Siapa yang cita-cita di sini mau ke Mesir? Ya. Kuliah di Al-Azhar. Ada? Ada yang mau? Nah, boleh harus dong. Yang mau di Turki, Eropa, ada saljunya soalnya. Oh, enak. Oh, mau. Yang penting kita itu harus hafal dan paham Al-Quran. Insya Allah beasiswa datang. Lanjutnya kisah Nabi Ibrahim. Nah, kisah Nabi Ibrahim tentang mencari Tuhan. Kemudian kisah Nabi Musa melawan Fir'aun dan kisah Nabi Muhammad. Kisah wahyu pertama di Gua Hiro dan sebagainya.
Kemudian, nah itu dari kisah para nabi, kisah peringatan dan keteladanan. Tahu kisah ashabul kahfi, ashabul tujuh, sahabat tujuh, yang sama itu anjing, nah itu yang ditidurkan oleh Allah, ya. Gitu. Kemudian kaum Aikah, nah ini ashabul sahabat itu kisah kaum Yahudi yang melanggar perintah, ya, yang disuruh Allah jangan menangkap ikan malah menangkap ikan. Akhirnya diubah menjadi kera. Dalam surah Al-Araf ini ayat 163 166. Makanya ada itu kalau misalkan kera-kera itu kayak manusia. Nah, kayak manusia itu seperti apa ya? Itu jelmaan-jelmaan. Nah, ini karena nggak tahu ini yang benar itu. Bisa jadi kera yang di Indonesia itu ada turunannya dari sahabat-sahabat. Gitu ya. Kemudian ke kaum Aikah yang menceritakan Nabi Syu'aib. Dan ashabul kahfi, ya, tadi pemuda yang bersembunyi di jurang gua. Kemudian Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Ibu Nabi Isa atau perempuan suci. Kemudian Qarun. Siapa Qarun? Raja Qarun. Yang kenapa disebut harta karun? Nah, itu asal-muasal dari Raja Qarun itu. Ada harta Qarun. Harta daripada Raja Qarun. Kemudian kisah-kisah yang lainnya itu tentang ababil. Kau tahu kan burung ababil? Kisah burung hudhud, kisah burung asif dan bakhil. Nih, nah ini selanjutnya kita akan coba nonton. Apaan nih? Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di padang Aram, daerah Irak, dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu juga dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberi Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis serta keberanian yang besar. Ia mengilhamkan pemahaman kepada Ibrahim bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Ibrahim bertanya dalam hati, Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita? Dia berpikir keras, siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja, dimintai pertolongan dan perlindungan? Allah membimbing Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya di malam yang gelap. Ibrahim berkata, Sesungguhnya inilah Tuhanku. ketika pagi tiba, langit menjadi terang. Bintang-bintang itu pun hilang. Oh, bintangnya hilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Itu bukan Tuhan. Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan terbit sangat menawan. Wah, sungguh indah. Ini dia Tuhanku. Ketika pagi tiba, bulan itu tenggelam. Ternyata yang ini juga tenggelam. Ini juga bukan Tuhan. Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau dia tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku juga sesat seperti kaumku. Di kesempatan lain, Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau. Ini dia Tuhanku. Dia yang paling besar. Tetapi di senja hari, matahari akhirnya tenggelam.
Aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Aku ingin mengabdikan diriku pada pencipta semua ini. Dia berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. Paman, patung-patung apa ini? Mengapa semua berubahnya? Dari dulu leluhur kita menyembah Tuhan-Tuhan ini. Iya benar, bapak-bapak kita pun menyembah semua ini. Kalau begitu, kalian dan bapak-bapak kalian salah besar. Hah? Kamu ini ngomong sungguh-sungguh atau bercanda? Sebenarnya, Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi. Dasar anak muda ngelantur. Ibrahim bersumpah dalam hati akan menghancurkan patung-patung berhala itu untuk membuktikan kesalahan mereka. Suatu hari, ada perayaan keagamaan kaum Ibrahim. Setelah memberi sesaji kepada berhala, mereka pergi semuanya keluar kota. Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Ibrahim menuju tempat pemujaan berhala yang berisi banyak batu. Dia melihat makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh di hadapan tiap patung-patung itu. Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Ibrahim bertanya, lalu memukul patung dengan tangannya. Tentu saja, patung-patung itu tetap diam. Ibrahim mengambil kapak, lalu menghancurkan patung-patung itu. Dia hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar dan mengalirkan kapaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari luar kota, mereka melihat patung berhala mereka hancur. Sontak mereka berteriak, kaget, gempar seluruh kampung. Bergegas semua orang, terutama para pemuka kaum, menuju tempat pemujaan berhala. Oh, siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita? Kurang ajar. Kami dengar ada anak muda yang membenci Tuhan-Tuhan kita. Ibrahim namanya. Bawa ke sini anak itu. Maka Ibrahim dikirim ke hadapan para pemuka kaumnya. Disaksikan halayak ramai. Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim? Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar ini. Bukankah dia membawa gampang? Tanya saja dia kalau bisa menjawab. Orang-orang yang mendengar jawaban Ibrahim pun tersadar. Mereka lah yang keliru dengan menyembah patung-patung itu. Tapi kekafiran yang sudah mendarah daging membuat mereka memutar balikan kebenaran. Tentu di sini ada campur tangan setan. Kamu kan tahu, dia tidak bisa bicara. Apalagi bergerak menghancurkan patung lain. Berarti kamulah yang melakukannya. Jadi, mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa. Apalagi melindungi kalian. Pemuka kaum Ibrahim berhenti untuk memukulnya. Beberapa orang mengusulkan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Maka penguasa waktu itu, Raja Namrud, memerintahkan untuk membuat bangunan tempat pembakaran Ibrahim di tengah lapang agar bisa disaksikan orang banyak. Ibrahim diikat lalu dilemparkan ke dalam api. Api menyala berkobar sangat panas. Allah berfirman, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Maka ketika kobaran api yang dahsyat telah padam, keluarlah Ibrahim dengan segar bugar, tidak terbakar sedikit pun. Bahkan pakaiannya juga utuh, hanya tali pengikatnya yang musnah terbakar. Ketika sudah diangkat oleh Allah menjadi Rasul, Nabi Ibrahim dengan giat dan sabar. Nah itu sebagian daripada cerita Kanjeng Nabi Ibrahim. Waduh, enak ya diceritain.
Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membaca Al-Quran. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, nanti per kelompok kemarin kan sudah saya bilangin ini hafalkan yang kelompok pertama itu surah An-Nas. Nanti bareng-bareng membaca surah An-Nas. Kelompok yang kedua itu surah Al-Falaq. Kelompok ketiga surah Al-Ikhlas. Kelompok keempat surah Al-Lahab. Kelompok pertama siapa aja sih kemarin? 1, 2, 3, 4 orang. Kelompok 2 2, 3, 4, 5 ya, 5 orang. Kemudian kelompok 3 1, 2, 3 ya, 3 orang. Kelompok 4 1, 2, 3 orang. Sekarang kita akan belajar Al-Quran. Kemudian nanti kamu setiap kelompok maju ke depan. Nah, setelah belajar membaca Al-Quran, kita akan mencoba belajar menulis Al-Quran. Kita bareng-bareng apa saya terlebih dahulu. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah yang tadi di mana menceritakan kisah Nabi Adam. Saya baca terlebih dahulu, kemudian kamu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kuat gak? Kuat. Oke. Kalau kuat nanti ini. Oke. Kalau kuat kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Insyaallah. Oke, ini terdapat dalam surah Al-Baqarah. Ini tentang Nabi Adam. Dan dikatakan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Kemudian para malaikat itu fasajadu pada sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, kemudian membangkang wa kana minal kafirin. Sungguhnya iblis itu termasuk orang-orang yang kafir atau menyeleweng. Oke, silakan untuk kelompok pertama maju ke depan membaca surah An-Nas. Ayo, kelompok pertama. Nah, maju ke depan. Di sebelah sana. Sini, baliknya ke sini dong. Nah, oke, bareng-bareng membaca surah An-Nas. Dipimpin sama siapa? Alif. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
Oke, sip. Sudah siap kita? Awas. Oke, tahu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya baca. Selanjutnya kelompok 3. Ayo kelompok 3. Surah Al-Ikhlas. Nah, coba lagi dia kelompoknya. Baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4 duduk. Ya, kelompok 4. Ya, tahu bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Silakan duduk kembali. Ya, anak, kita sudah hampir mendekati akhir pembelajaran ini. Nah, jadi nanti kita kalian nanti menulis surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 34 nih. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nanti silakan ditulis di rumah ya. Di rumah akan kalian ditulis di rumah, di PR kan ya, di PR kan. Kemudian nanti kita minggu depan dicek sama saya. Oke. Nah, sebelum itu kali ini udah pada ngantuk nih. Udah pada ngantuk, kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu. Ice breaking itu apa? Permainan. Melatih konsentrasi. Jadi konsentrasi. Jadi ini aja. Kita sambil lagu ya, sambil Lagu. sambil lagu. Tahu kalau kau senang hati apa tepuk tangan itu tahu? Tahu. Nah, tahu. Nah, kita ganti nih gimana? Saya akan keluar dulu terlebih dahulu. Ini exit ya. Kita pakai papan tulis. Nah, untuk kalimatnya adalah kalau cinta
Nah gini. Nah, nanti ada yang ingat. Kalau sambil tepuk tangan ya. Kalau kau cinta Nabi, bilang Nabi. Nabi. Kalau kau cinta Quran, tersenyumlah, senyum. Kalau kau cinta Nabi, terlihat di wajahmu. Kalau kau cinta Quran, tersenyumlah. Nah, ini kurang kalimatnya ya. Kurang kalimatnya kita tarik. Kalau kau suka, tahulah sendiri kita. Kalau kau cinta Nabi, bilang Nabi. Nabi. Kalau kau cinta Quran, tersenyumlah, Tersenyum. ya. Kalau kau cinta Nabi, nah cinta Nabi, terlihat di wajahmu. Nanti di sini kalau Quran tersenyum. Nanti senyum. Oke, bisa semuanya? Bisa. Kita mau berakhir karena sudah pada ngantuk ini. Oke. Nanti sama Bapak ajarin dulu ya. Nanti gini, ininya nadanya seperti ini. Mau dikecilin mau dikusir. Kalau kau cinta Nabi, bilang Nabi. Nabi. Kalau kau cinta Quran, tersenyumlah. Nah, nanti kita senyum ya. Kelihatan dong, biar kelihatan senyumnya ya. Kalau kau cinta Nabi, terlihat di wajahmu. Kalau kau cinta Quran, tersenyumlah. Nah, ini gini ya. Semuanya tangannya nanti gini ya. Nah, kelihatan imut ya. Enggak masih imut kan belum amit. Bubuk. Oke, bubuk. Kita bareng-bareng ya. Sudah hafal ya? Sudah pas? Sudah. Oke. Siap. 1, 2, 3. Kalau kau cinta Nabi, bilang Nabi. Nabi. Kalau kau cinta Quran, tersenyumlah. Kalau kau cinta Nabi, terlihat di wajahmu. Kalau kau cinta Quran, tersenyumlah. Oke. Tepuk tangan yang meriah bagi kita. Ya, pada kali ini tadi Bapak sudah mengajarkan atau memberikan pembelajaran terhadap Al-Quran untuk diingat kembali kepada kalian, yaitu di mana Al-Quran penting bagi kehidupan kita. Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Al-Quran menjadi penolong hidup kita. Jangan lupakan Al-Quran, jangan lupakan Al-Quran. Dari Bapak cukupkan sekian, mohon maaf ya barangkali Bapak banyak kesalahan. Terima kasih juga atas kehadirannya kepada kalian. Semoga kalian menjadi anak yang soleh. Amin. Amin. Allah kepada orang tua. Amin. Amin ya Allah. Dan bisa menjadi orang yang sukses. Amin ya Allah. Ya, sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.